Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Namira, Hai. balik lagi sama kita di Titik Temu, tempat gagasan dan inspirasi bertemu. Aku Davina. Dan aku Sabia. Hari ini kita itu udah nggak ngundang orang-orang dari luar lagi ya kan Sab? Iya, benar. Kalau sebelum-sebelumnya itu dari luar semua nih narasumbernya. Tapi sekarang kita udah ngundang narasumber langsung dari SMP Namira. Nah, hari ini topik yang kita bahas itu bukan lagi soal motivasi remaja, semangat remaja, sama hal-hal baik-baik remaja lah. Justru nih Sab, kita itu bakalan bahas soal kenakalan remaja. Waduh, kenakalan macam apa nih Kak? Kan banyak ya. Iya, kenakalan sih banyak ya, cuman biasanya nih yang masih sering terjadi tuh ya bullying. Jadi hari ini kita bakalan bahas bullying sama narasumber spesial kita langsung dari SMP Namira. Kira-kira siapa ya narasumbernya? Sampai-sampai katanya di SMP Namira itu tingkat pembuliannya 0%. 0% Sab. Perannya apa ya Ustazah SMP Namira? Langsung aja kita persilahkan narasumber untuk memperkenalkan diri. Monggo Ustazah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Nurul Kurniasih. Di SMP Namira kami diamanati sebagai guru bimbingan konseling. Baik, Ustazah. Jujur nih Ustazah, awalnya sih kita kaget banget ya dengar SMP Namira itu tingkat bullyingnya tuh udah 0% gitu Ustazah. Padahal kan rata-rata nih di sekolah-sekolah lain mungkin atau di luar masih sering bullying itu terjadi. Ya mungkin kita langsung tanya-tanya aja ya Ustazah. Ya, ngobrol-ngobrol santai. silakan. Yang pertama, sebagai guru bimbingan konseling di SMP Namira, bagaimana Ustazah melihat fenomena bullying di sekolah lain saat ini? Kalau akhir-akhir ini kita kan melihat berita tentang bullying di sekolah lain ya. Banyak kejadian A, B, C, D yang itu membuat kita miris. Dan hal itu kita sampaikan juga kepada siswa untuk mengantisipasi. Jangan sampai kita siswa SMP Namira melakukan tindakan bullying seperti sekolah lain. Yang pertama kita lakukan di SMP Namira sejak tahun 2021 itu ada yang namanya agen perubahan anti perundungan. Ya, Udah ada agen khususnya. Iya, itu sudah ada sejak tahun 2021. Waktu itu kita sebagai guru bimbingan konseling adanya BIMTEK khusus tentang perundungan. Ya. Nah, jadi sebelum kita menyampaikan kepada siswa, kita juga dilatih nih, ya bagaimana caranya agar sekolah kita tercipta sebagai sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, Berarti ini emang udah khusus banget sih kayaknya kan. Udah lama juga ya 2021 sampai 2026. Ini udah berarti udah jalannya udah 5 lama tahun, banget ya. dan sangat profesional sih pastinya. Bener. Nah tapi Ustazah, biasanya kan kadang remaja-remaja ini kayak nggak tahu gitu loh kalau candaannya mereka itu termasuk bullying. Jadi menurut Ustazah tuh gimana gitu perannya guru supaya remaja-remaja itu bisa sadar kalau candaannya mereka itu termasuk bullying, bahkan bisa dibilang parah. Iya, kita sebagai guru, terutama sebagai guru bimbingan konselingnya, selalu memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada siswa bahwa tidak setiap candaan itu diterima oleh anak dengan baik. Oke lah, dengan anak A dia bisa ketika melakukan candaan, tapi ketika dengan anak B belum tentu diterima dengan baik, karena kan kita nggak tahu isi hati seseorang itu seperti apa. Yang A itu dibilang candaan, yang B itu dibilang membuli atau menyakiti. Tapi perlu digarisbawahi ya, yang namanya pembulian itu tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan secara berulang kali untuk menyakiti orang lain. Nah, kalau misalkan perbuatan hanya dilakukan sekali sebagai candaan, itu belum termasuk tindakan pembulian. Ya. Kalau menurut Ustazah sendiri nih, jenis candaan yang menurut Ustazah tuh berlebihan sebenarnya, tapi masih sering dilakukan gitu sama remaja tuh apa sih, Us? Yang sering Ustazah dengar ya, itu memanggil nama ayah dan ibu. Itu sepertinya pembulian secara turun-menurun, mulai dari dulu SD, sekarang SMP. Ya, nah itu hal kecil Mbak ya.
Tapi apabila kita tidak diterima, diolok-olok, siapa sih anak yang suka ketika orang tuanya diolok-olok? Pasti tidak ada kan? Nah, itu yang selalu kita sampaikan kepada anak-anak. Jangan melakukan candaan di luar batas. Karena tidak semua anak itu mau dicandai. Ya, seperti itu Mbak. Untuk pembulian sendiri di dalam sekolah, untuk zero perundungan itu sangat sulit ya. Zero perundungan sangat sulit dan harus dilakukan upaya semua warga sekolah, tidak hanya guru saja. Kita menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan itu tidak hanya upaya dari guru saja, tetapi seluruh warga sekolah. Termasuk dari GTK, guru dan tenaga kependidikan, bagian TU, bagian keamanan, bagian kebersihan, dan siswanya sendiri harus bisa menciptakan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Seperti itu Mbak. Jadi memang keseluruhan gitu ya Ustazah harus berperan. Kalau salah satu kan jadi timpang. Guru A selalu mengejar-ngejarkan anti bullying. Guru B apabila ada bullying, beliau hanya diam. Nggak bisa kalau seperti itu. Jadi harus bekerja sama semua warga sekolah. Mungkin nanti kalau misalkan guru A tidak boleh membuli, tapi guru B harus biasa saja terhadap pembulian, nanti anak-anak mikirnya itu nggak apa-apa kok sama itu ustazah yang ini, kadang malah dientengkan. Makanya itu jadi seorang siswa hanya takut sama guru tertentu saja. Mungkin ustazah kalau dari dampak secara mental dan kepercayaan diri itu bullying seperti apa ustazah? Dari mental itu pasti akan menurun Mbak. Siapa sih yang mau disakiti? Kita tujuan sekolah kan untuk mencari ilmu. Ketika di dalam sekolah kita tidak mendapatkan kenyamanan dan keamanan serta perlindungan, maka anak itu juga akan menurun motivasi belajarnya. Dan pasti dari rumah sudah terbayang, saya nanti berangkat sekolah, kemudian ada anak itu, pasti saya nanti seperti ini kan. Dan saya nanti malu dengan teman-teman. Itu akan mengedonkan mental. Akan mengedonkan mental seorang anak, bahkan itu akan menurunkan prestasi. Makanya sering kami sampaikan kepada anak-anak, kalau tidak bisa menyampaikan ucapan dengan baik, lebih baik diam. Mungkin lidah itu tidak bertulang Mbak tapi ketika kita melontarkan suatu kata yang menyakiti hati orang lain, itu pasti akan membekas. Yang ngomong itu sudah enggak teringat, tapi yang diomongi pasti akan teringat, bahkan akan membekas di dalam hati dan menjadi trauma. Bahkan ada beberapa kasus kan seorang anak sering dibully temannya sehingga dia mengalami trauma dan bahkan menjadi memiliki kebutuhan khusus karena terkena mentalnya. Jadi dampaknya emang seburuk itu luar sih. Biasa. Benar-benar dari candaan yang kita kira ringan, padahal ternyata dampaknya bisa sampai masa depan. Iya, betul sekali. Nah, Ustazah, biasanya kan remaja-remaja nih, zaman sekarang ngebully itu katanya biar keren gitu, Jadi ngebully temen tuh biar kerasa kayak paling hebat, paling keren. Padahal kan keren tuh bisa tanpa merendahkan gitu ya Ustazah. Kalau menurut Ustazah sendiri, gimana sih caranya remaja-remaja ini biar mereka itu bisa keren tanpa merendahkan gitu? Keren tanpa merendahkan orang lain. Kenapa kok bullying itu terjadi? Karena tindakan merasa dirinya superior merasa dirinya lebih tinggi dibanding anak yang lainnya. Bahkan bullying itu sering terjadi kepada anak-anak yang terintimidasi gitu Mbak Bagaimana sih agar kita bisa keren tanpa harus membuli seseorang? Kita bisa memahamkan kepada siswa kerennya kita itu kan dengan cara berprestasi, kerennya kita dengan cara berlomba-lomba dalam kebaikan. Masih banyak kok kita terlihat keren tanpa harus merendahkan orang lain, menunjukkan prestasi kita. Prestasi kan banyak
Ada yang dari akademik maupun dari non-akademik. Kemudian kita aktif dalam organisasi. Kita di sana juga terlihat keren, ya. Karena waktu kita luang digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat daripada kita menyakiti orang lain. Seperti itu. Tapi gini sih kayaknya Ustazah, biasanya tuh ada remaja yang pola pikirnya tuh justru kalau misalnya berprestasi akademik, non-akademik, terus pinter belajar, rajin, justru menurut mereka tuh itu kayak Biasa culun, aja, iya. membosankan, malah kayak anak polos sok baik gitu Us. Nah, kadang kan ada tuh remaja-remaja yang pola pikirnya seperti itu. Mungkin Ustazah ada cara gitu Us, supaya mereka itu bisa mengubah pola pikir mereka yang awalnya seperti itu menjadi lebih baik gitu Us. Iya. Biasanya kami menanyakan secara pribadi ya, kenapa sih si A kok selalu membuli temannya. Bisa jadi Mbak, seorang anak yang sering membuli temannya karena dia pernah menjadi korban bullying. Sehingga salah satu dampak bullying selain tadi mental, kemudian prestasi, itu juga akan berdampak melakukan hal yang sama. Seperti itu. Selain itu, seorang anak kenapa melakukan pembulian, kan itu namanya masalah ya. Seorang anak itu agar terlihat wah di depan orang lain dan ingin mendapatkan perhatian dari seorang gurunya. Sehingga dia melakukan pembulian. Ya, dan kita pahamkan kepada siswa yang namanya siswa remaja kan terkadang masih terbawa arus temannya, kemudian masih mencari jati diri, dan mereka juga ikut-ikut temannya. Pernah saya menanyakan hal ini kepada salah satu siswa ya, kenapa melakukan pembulian? Oh, saya hanya ikut-ikutan, saya ikut-ikutan temannya ini. Apa yang kamu ikuti apakah benar? Jadi mereka terkadang hanya ikut-ikutan temannya tanpa mereka mengetahui bahwa yang dia ikuti itu salah atau benar. Jadi memang siswa SMP masih perlu mendapatkan bimbingan oleh gurunya bahwa tindakan pembulian itu tindakan yang tidak baik. Seperti itu, Mbak. Nah, Ustazah, kalau dari pengalaman saya sendiri ya Us, dulu saya tuh pernah jadi korban bullying Us 2 kali. Kalau yang pertama itu karena lingkungan pertemanan saya itu ada yang kayak suka merendahkan orang lain. Tapi setelah itu saya sudah berhasil tidak memperhatikan dia dan akhirnya saya mencari lingkungan yang lebih baik. Lalu yang kedua ini Us, saya itu mendapat fitnah Us. Jadi fitnah itu tuh saya dibilang melakukan pembulian ke orang lain. Padahal saya tidak melakukan itu dan saya tidak kenal dengan orang lain tersebut. Akhirnya saya bingung Us, karena kenapa saya jadi pelaku, padahal saya kan nggak ngapa-ngapain gitu Us. Nah awalnya saya biarin aja Us, karena saya pikir ya udahlah mungkin iseng atau apa. Tapi saya tuh mendapat cacian sampai saya tuh sakit hati banget gitu Us. Saya tuh dibilang seperti binatang, dibilang seperti hal-hal yang kotor lainnya, seperti kelamin, sampai saya tuh stres gitu Us. Jadi bener-bener nggak mau masuk sekolah, kayak aku dibully sama temen aku diginiin, aku digituin. Tapi setelah sekian lama akhirnya saya ke agen Us. Kebetulan kejadiannya itu pas SMP Us. Saya ke agen, saya cerita kalau saya tuh diginiin, akhirnya masalah saya diselesaikan oleh agennya. Di situ saya merasa kalau emang agen ini berperan besar gitu buat siswa-siswi di SMP Namira. Dan setelah itu akhirnya yang bilang saya itu adalah pelaku bullying minta maaf ke saya dan bilang kalau itu mungkin kesalahpahaman atau hal-hal lainnya. Dan saya berpikir kalau ada orang-orang seperti saya tapi nggak bisa menemukan jalan keluar seperti saya tuh gimana ya Us? Kan kadang ada tuh korban bullying tapi dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain, cerita takut, terus nggak punya teman cerita, terus dia udah malu karena dibully. Akhirnya mereka kan jadi down nih Us. Mungkin saja ada solusi gitu nggak Us? Iya, memang tindakan bullying itu harus dilawan. Pelaku bullying itu harus dilawan. Ketika kita dibully, itu jangan hanya diam saja, tetapi harus dilawan. Kalau kita bisa melawan ya, terkadang kan ada seorang anak yang nggak bisa melawan, dia hanya diam saja. Apa yang harus dilakukan? Ketika dia dibully, pasti kan ada teman Mbak ya, ada teman yang melihat ketika temannya dibully. Lah baiknya teman yang melihat
temannya dibully itu harus melapor kepada gurunya, kepada wali kelasnya, atau kepada guru BK, atau kalau masih malu melapor kepada gurunya bisa melapor ke agen perubahan anti perundungan. Apa sih gunanya di SMP Namira itu ada agen perubahan anti perundungan? Salah satunya untuk curhatan anak-anak yang mendapatkan tindakan pembulian. Dan nantinya apabila si agen ini tidak bisa menyelesaikan masalah, maka bisa dialih tangan kasuskan kepada guru BK atau wali kelas. Seperti itu. Jadi kita sebagai guru menangani atau melakukan serta menyelesaikan permasalahan itu kan apabila ada laporan dari seorang siswa, Mbak ya. Kalau bilang si itu dibully, ustazah si ini dibully, mana buktinya? Soalnya selama ini kami tidak pernah mendapatkan laporan sehingga kami tidak melakukan tindakan seperti itu. Jadi kami sampaikan kepada siswa-siswi SMP Namira, apabila kalian pernah mendapatkan perlakuan atau tindakan bullying dari temannya, mohon untuk segera dilaporkan, karena bullying itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Bullying itu harus ditindak secara tuntas. Ya, kalau dibiarkan terlalu lama menumpuk-numpuk akan menjadi sakit hati, sakit mental, dan anak itu mungkin sudah tidak semangat lagi untuk sekolah seperti tadi Mbak Davina ya. Nah, itu kan yang rugi siapa? Yang rugi ya diri sendiri, korbannya. Seperti itu. Ya. Nah, Ustazah, kalau semisalkan ini pengalaman pribadi saya waktu kelas 7 itu terjadi salah paham lah antara kakak kelas dan saya. Itu saya disindir-sindir pas di asrama dan saya belum berani melapor ke Ustazah waktu itu. Mbaknya tapi sudah lulus, mbaknya yang sudah saya sudah lupa lah mereka dan saya sudah berteman baik. Kalau misalkan di situ saya posisinya belum ada teman, itu masih baru ya? Iya, ada teman mungkin cuma satu dan teman yang lain itu ikut-ikutan kakak kelas. Nah itu gimana sudah cara cara biar bisa cara agar kita biar gitu. survive ya. Kemudian kita harus melapor ke siapa, sedangkan saya masih siswa baru gitu ya, masih belum punya teman dekat ya. Iya, betul. Kalau seperti itu Mbak, kita bisa menyampaikan atau curhat kepada orang tua kita. Iya, kebetulan saya situ sampai pulang panas sudah sampai sakit. Karena memikirkan hal itu Mbak ya. Nangis. Aku nangis dengar Sabi ya. Iya, jadi kalau misalkan kita masih menjadi siswa baru, kemudian dibully sama temennya, sedangkan saya belum punya teman deket, belum kenal sama ustadzahnya, apa yang harus dilakukan? Nah, dalam hal ini kita boleh menyampaikan kepada orang dewasa atau orang tua yang dekat dengan kita. Jadi insya Allah nanti orang dewasa atau orang tua yang dekat dengan kita akan memberikan pemahaman kepada kita bagaimana caranya menangani tindakan pembulian. Dan biasanya orang tua itu nanti juga akan menyampaikan kepada wali kelasnya. Seperti itu Mbak ya. Jadi kalau ada apa-apa sesuatu yang terjadi di sekolah, mohon untuk disampaikan agar masalahnya terselesaikan. Jangan sampai malah kita mendapatkan berita dari luar ya. Terkadang seperti itu, kita mendapatkan berita dari luar karena siswa yang menjadi korban bullying itu tidak melapor kepada kita. Minimal kepada wali kelas, karena wali kelas kan pengganti orang tua kalian selama di sekolah. Iya. Gitu ya Ustazah. Iya, seperti itu. Jadi tadi terharu banget karena ternyata bullying tuh emang nggak seringan itu ya Ustazah, dampaknya itu besar, terutama kalau kita itu nggak bisa survive gitu. Kayak Sabia tadi yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya dia malah jadi sakit dan merugikan dirinya sendiri gitu ya Ustazah. Ustazah juga pernah ada pengalaman pembulian ketika di sekolah dulu. Sebenarnya pembulian itu tidak
tidak hanya ada di zaman sekarang, Mbak, sudah dari zaman dulu. Cuman zaman dulu kan namanya bukan pembulian ya, ejek-ejekan itu ya, cemoohan dan lain sebagainya. Dulu itu kan ya memang badan saya itu besar kan, Mbak. Waktu MI, MTS juga besar. Lah waktu itu ada pelajaran bahasa Inggris. Setiap kali besoknya pelajaran apa, itu kan malamnya sudah saya baca, Mbak ya, kemudian sudah saya terjemahkan. Kemudian gurunya itu bilang, ayo siapa yang bisa maju? Terus saya kan, Mbak, karena saya sudah mempelajari malamnya, saya maju. Nah, terus ada teman saya yang bilang, si gendut lagi yang maju, kayak gitu, Mbak. Terus karena tidak ada yang maju dan saya itu bisa, kan saya maju berulang kali ya, si gendut lagi yang maju. Saya tidak menghiraukan apa yang dia katakan. Saya buktikan kepada dia dengan prestasi. Dengan itu, nah mereka yang selalu membuli kita, ya bahasanya kayak tercengang. Oh ternyata selama ini teman saya yang saya bully ini ya prestasinya dibuktikan dengan prestasi seperti itu. Jadi tidak usah dihiraukan ketika teman kita membuli, bahkan mungkin sampai kita sakit karena terlalu memikirkan apa yang dia omongkan, Mbak ya. Pokoknya sekarang kuncinya tidak perlu menghiraukan apa yang teman kita omongkan. Ya, kita buktikan dengan prestasi, kita buktikan dengan sesuatu yang lebih positif agar mereka itu apa ya, oh ternyata selama ini teman yang saya bully itu salah, ternyata dia lebih hebat daripada saya. Nah, kan seperti itu, nggih. Ya. Terakhir, mungkin pesan apa untuk siswa-siswi SMP Namira, guru-guru, agar menciptakan lingkungan yang bebas bullying, Ustazah, yang aman, nyaman, dan damai? Iya. Baik, pesan kami sebagai guru BK, bagaimana cara menciptakan SMP Namira ini agar menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Siapa lagi kalau bukan kita yang menciptakan? Nggak mungkin kan orang luar ya, sedangkan kita yang setiap hari berada di SMP Namira. Kita harus bekerja sama antar anggota dan antar anggota meliputi siswa, kemudian guru, kemudian pegawai, itu juga harus sama-sama satu visi bahwa di SMP Namira kita harus bisa mengurangi yang namanya tindakan pembulian. Ya harus kompak, ketika ada siswa yang membuli harus langsung ditegur. Ketika ada siswa yang dibully, temannya bisa melaporkan ke gurunya. Jadi tindakan pembulian itu harus ditangani secara tuntas. Jangan sampai berkelanjutan, kasihan nanti korban bulinya. Ya, dan kita sebagai siswa harus menjadi siswa yang kuat tahan banting dengan tindakan pembulian temannya. Ya, walaupun pemuda-pemudi sekarang itu dijuluki generasi stroberi, ya, tapi kita hilangkan, ya, kita tolak. Kita sebagai generasi stroberi, tapi kita sebagai generasi yang kuat. Ya, kuat dengan apa? Salah satunya kuat dengan pembulian, seperti itu. Terima kasih banyak ya Ustazah. Ya, sama-sama sharingnya. Air mata nih jatuh ini. Iya. Bukan jatuh di dermaga tapi jatuh di podcast. Besok-besok kalau mungkin kalian mau sharing, silahkan Ustazah terbuka. Terima kasih banyak ya Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah Ya. sudah meluangkan waktu yang bermanfaat, sudah berbagi dengan kita. Semoga kedepannya nanti SMP Namira benar-benar sudah tidak ada yang namanya pembulian ya. Amin. Ya. Terima kasih untuk Sobat Namira semua. Sampai jumpa di titik temu berikutnya. Karena disinilah gagasan dan inspirasi bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.